Wilujeng Sumping Kasadayana atau halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Kali ini aku akan mengalur film animasi terusan dari seri Ice Egg, yakni Ice Egg kelima atau Coalition Curse. Nggak tahu gimana bacanya ya. Di movie kali ini kita akan dibawa kembali pada situasi darurat dan akan bertemu kembali dengan karakter yang lama hilang, yaitu Buck. Buck datang untuk membantu dalam mengatasi masalah yang hampir menghancurkan seluruh daratan es tempat tinggal Manny dan kawan-kawan, atau bahkan hidup para makhluk bawah es dinosaurus. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung masuk aja ke ceritanya. Manny dan Peaches sedang bermain hoki. Komentatornya adalah Chris dan Eddie. Keakraban terlihat jelas. Manny maupun Peaches terlihat begitu bersemangat. Muncullah mamut lain bernama Julian. Dan dari obrolan diketahuilah bahwa Julian adalah tunangan Peaches. Mereka akan segera menikah. Manny terlihat sedih kala putrinya begitu akrab dengan Julian, meskipun itu adalah hal yang wajar. Pada saat itu muncul Ellie dan neneknya Sid. Mereka terlihat berbasa-basi terkait Manny yang selalu kalah dalam permainan hoki. Julian mendekat dan memberikan bunga kepada orang tua Peaches, namun Manny terlihat tidak suka. Berbanding terbalik dengan Ellie yang menghargai pemberian itu dan sempat menyindir bahwa ia sudah lama tidak diberi bunga. Sindiran untuk Manny ya. Saat Peaches hendak mengajak Julian pergi, Ellie terlihat mengingatkan sesuatu dengan kode kepada Peaches yang membuat putrinya itu langsung paham. Namun Manny sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan istri dan putrinya itu. Ellie juga sempat mengatakan kepada Manny bahwa hari ini adalah hari spesial, namun Manny sama sekali tidak paham. Ellie dan Peaches pergi, sedangkan Manny membawa Julian ke tempat lain dengan terpaksa karena disuruh oleh Ellie. BTW, Peaches dan Julian sempat berbisik-bisik terkait rencana mereka yang belum diberitahukan kepada orang tua Peaches. On this special day? Di sisi lain, Sid tengah mempersiapkan sesuatu. Ternyata ia berniat untuk melamar pasangannya, dan di saat yang sama secara kebetulan pasangannya sedang mencarinya dan menemukan Sid. Sid hampir saja mengatakan, apakah kamu mau menikah denganku? Tapi si kungkang wanita sudah keburu mengatakan bahwa ia ingin putus dengan Sid. Ternyata kungkang wanita itu bukanlah pasangan Sid, karena mereka baru saja bertemu 14 menit yang lalu. Jadi di sini kayaknya si Sid itu kebelet banget pengen punya pasangan ya. Di sisi lain, Manny dan Diego sedang nongkrong dan Manny mengeluhkan tentang wanita, tentang Ellie yang bersikap aneh hari itu. BTW ada Sira juga yang sedang mengejar rusa ya. Tidak lama kemudian muncullah Sid. Melihat kondisi sahabatnya, Diego langsung menebak bahwa Sid dicampakkan. Kemudian Sid sambil menangis mengeluhkan tentang nasibnya yang tidak memiliki pasangan, padahal orang-orang sudah memiliki pasangan. Karena Manny dan Diego sudah punya pasangan masing-masing. Ternyata keluhan Sid sama kayak aku. Relate banget di sini. What is wrong with me? Everybody has somebody. Manny, Diego, dan Sid pergi ke tempat tinggal Manny. Sid masih mengeluhkan tentang dirinya yang tidak memiliki pasangan. Diego merasa bingung karena tempat itu sepi. Sampai pada akhirnya muncullah Ellie yang memberikan kejutan karena hari itu adalah hari jadi pernikahan. Disitulah Manny paham. Ellie bersikap aneh hari itu karena sedang mempersiapkan pesta kejutan hari jadi pernikahan mereka. Manny juga terlihat gugup dan ketakutan karena sebenarnya ia lupa tentang hari itu dan sepertinya tidak mempersiapkan apapun. Hal itu terlihat jelas ketika para binatang yang ikut dalam pesta itu meminta Manny untuk memberikan hadiah. Manny semakin gugup. Untung saja tiba-tiba kembang api muncul di langit yang terlihat begitu indah. Manny mengira Sid mempersiapkan itu untuknya karena Sid tahu Manny akan lupa tentang hari jadi pernikahannya. Namun Sid juga kebingungan. Ellie terlihat bahagia dengan kejutan itu. Padahal awalnya dia sudah mau marah karena mengira suaminya lupa tentang hari jadi pernikahan mereka. Di sisi lain, Diego dan Shira terlihat akur. Keduanya sedang makan dan berbincang terkait mengapa anak-anak binatang tidak menyukai mereka. Yang sebenarnya alasannya karena Diego dan Shira terlihat menyeramkan, cuma mereka nggak sadar. Kembali kepada keluarga Manny, Peaches mengapresiasi tentang kejutan dari ayahnya untuk ibunya, termasuk juga Julian yang ikut memuji. Julian juga sempat keceplosan tentang dirinya dan Peaches yang akan pergi meninggalkan kawanan Manny. Peaches menjelaskan bahwa dia dan Julian ingin berkelana berdua. Manny dan Ellie terlihat kurang setuju dengan rencana itu, terlebih Manny yang terlihat marah khususnya kepada Julian. A ball of fire heading directly towards us? Di sisi lain, Sid memberitahukan kepada Diego karena dia melihat bola api yang mengarah kepada mereka. Namun Diego hanya mengatakan itu bukanlah masalah, tapi itu hanya bentuk sarkas. Karena Diego langsung memberitahukan hal itu kepada Manny yang meski awalnya acuh karena sedang berdebat dengan Julian dan Peaches, namun perhatiannya langsung tertuju kepada bola api tersebut. Manny terlihat begitu kaget. Ia mencoba membubarkan pesta hari jadi dengan begitu canggung meski Ellie mempertanyakan hal itu.
Namun sebelum sempat menyuruh para binatang berlindung, bola api menghantam area lain dan ternyata bukan hanya satu, melainkan ada banyak bola api yang mulai turun ke area itu. Para binatang langsung mengetahui bahwa itu adalah hujan meteor. Mereka terlihat sangat panik dan berhamburan mencoba mencari perlindungan. Meteor turun menghantam daratan, menghancurkan segala hal yang ditimpanya. Ellie juga sempat bertanya tentang kejutan Manny yang dia mulai sadar bahwa itu bukanlah kejutan untuknya. Manny dan kawan-kawan mencari perlindungan dan berlindung di sebuah gua. Manny terlihat sedikit sedih tatkala putrinya lebih memilih berada di sisi Julian dibandingkan dengan dirinya. Di area bawah, lebih tepatnya di wilayah yang dihuni para dinosaurus, 3 dinosaurus bersayap berusaha kabur dari kejaran Triceratops yang mengejar mereka karena 3 dinosaurus itu mencuri telurnya. Salah satu dari dinosaurus yang bisa terbang itu mengatakan bahwa dia berkeinginan menjadi vegetarian. Namun tentunya langsung disangkal oleh 2 dinosaurus terbang lainnya. Hingga sampailah di tepi tebing. Di sana ada Buck yang sedang mandi sambil bernyanyi dan mengatakan kepada ibu dinosaurus bahwa ia akan membantu mengambil kembali telurnya itu. Pengejaran dilakukan sambil bernyanyi. Tidak membutuhkan waktu lama, Buck berhasil mengambil kembali telur dinosaurus itu dan mengembalikan kepada pemilik aslinya, ibu Triceratops. BTW seperti biasa, Buck itu tipe yang riang banget ya dan konyol. Setelah memberikan telur itu kepada induknya, Buck pergi. 3 dinosaurus terbang yang katanya spesies Dakota Raptor ini terlihat dendam dan sepertinya mereka hendak melakukan balas dendam kepada si Buck. Weasel, you just signed your death warrant. Saat akan pulang, Buck melihat kilatan-kilatan di lapisan atas es yang membuatnya terbentur batu dan kemudian jatuh ke bawah, ke sebuah lubang. Saat mengikuti lorong di sana, Buck sampailah ke sebuah tempat yang terlihat cukup misterius dan tidak sengaja ia menginjak sesuatu. Sebuah mekanisme aktif, muncullah batu ramalan yang membuat Buck cukup terkejut saat melihat isinya. Kembali lagi kepada keluarga Manny, pasca hujan meteor, kondisi area terlihat berantakan. Sebuah suara membuat mereka terkaget, berasal dari kepulan asap yang berada tidak jauh dari tempat mereka melihat pemandangan yang diakibatkan oleh hujan meteor. Saat didekati, kepulan asap itu berasal dari bawah. Kemudian muncullah sesosok binatang yang tidak lain adalah Buck sambil membawa batu ramalan. Dia terlihat begitu kesulitan dan sempat jatuh namun berhasil dibantu oleh Manny. Buck sempat berbasa-basi kepada Sira yang baru ditemuinya dan juga Julian, termasuk juga kepada Peaches karena dulu Buck bertemu dengan Peaches saat dia baru lahir ya. Manny langsung menanyakan tentang kedatangan Buck. Secepat kilat, Buck langsung memberitahukan bahwa akan ada hal lebih gila lagi dibandingkan hujan meteor yang menurut Manny sudah berakhir. Buck menunjukkan batu ramalan dan kemudian menjelaskan secara singkat bahwa akan ada meteor yang lebih besar dan lebih berbahaya dibandingkan dengan meteor yang sebelumnya yang katanya bisa meratakan atau bahkan memusnahkan binatang yang ada di daratan itu. Buck menyebutnya asteroid induk. Selain memperingatkan, Buck juga memberitahukan terkait idenya. Karena induk asteroid selalu menghantam di tempat yang sama, jadi Buck memberikan ide untuk pergi ke tempat tersebut guna mengetahui penyebab mengapa asteroid itu selalu tertarik jatuh di tempat yang sama. Manny meragukan ide tersebut karena berbahaya ya. Namun Buck terlihat begitu bersemangat dan percaya diri. I just love playing devil's advocate and looking fabulous. Setelah mendiskusikan ide yang dilontarkan oleh Buck bersama kawanannya, meski sempat terlihat galau, pada akhirnya Manny memutuskan untuk mengikuti rencana Buck. Buck juga sempat menyebutkan tentang waktu mereka yang cuma 2 hari 4 jam lebih beberapa menit. Setelah kawanan Manny pergi, dari balik asap yang dilalui Buck untuk sampai dari tempat para dinosaurus ke tempat itu, muncul dinosaurus lain yang sebelumnya pencurian telurnya digagalkan oleh Buck. Mereka berniat balas dendam. Dengan cepat mereka langsung mencari keberadaan Buck dan tidak lama mereka juga menemukan di mana Buck sedang berjalan menuju ke suatu tempat sambil membawa peta. Seekor dinosaurus yang terlihat sangat kurus seperti tidak berminat untuk melakukan balas dendam dan dia hanya ingin hidup damai. Namun para anggota keluarganya yang lain menentang hal itu dan tetap melanjutkan rencana. Sebuah rencana yang dimana mereka ingin menggagalkan si Buck untuk menghentikan asteroid karena menurut mereka, lebih tepatnya menurut Gavin ya ayah mereka akan selamat dari hantaman asteroid karena mereka bisa terbang. Meski si dinosaurus kurus mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi secara ilmiah. Namun pendapat logisnya sama sekali tidak ditanggapi oleh keluarganya. Mereka pun pergi. That seems highly implausible. Dalam perjalanan, seperti biasa Buck bertingkah aneh. Peaches terlihat sedih karena merasa mereka tidak akan selamat. Julian mencoba menghibur, termasuk juga Sid yang baru muncul dan berusaha menghibur Peaches. Manny yang berada di belakang mereka terlihat tidak menyukai Julian. Lebih tepatnya dia bertingkah seperti ayah protektif yang tidak ingin putrinya menikah.
Terlebih Peaches juga kan sebelumnya sempat memberitahukan bahwa dia dan Julian akan pergi berkelana. Ellie juga sebenarnya keberatan dengan ide Peaches. Keduanya terlihat memikirkan cara Peaches tetap tinggal bersama kawanan itu. Manny memberikan sebuah ide ekstrim dengan mengatakan untuk menghancurkan hubungan putrinya. Namun hal itu ditentang cepat oleh Ellie yang berkata mereka hanya perlu meyakinkan Peaches agar tetap bersama kawanan. Kemudian muncullah Buck yang mengatakan bahwa ia menemukan pecahan dari batu asteroid, bukan hanya satu melainkan ada beberapa. Ternyata batu asteroid itu saling tarik-menarik satu sama lain, bekerja seperti magnet. Dari cara kerja bebatuan itu, Buck kemudian menyimpulkan bahwa asteroid yang hendak menghantam bumi memiliki kerja yang sama, yang artinya di tempat di mana asteroid itu akan jatuh pasti ada bebatuan yang sama yang menarik hingga asteroid meluncur ke bumi. Ia juga memberitahukan idenya untuk meluncurkan benda tersebut ke angkasa yang mana nantinya akan membuat asteroid tidak jadi jatuh ke bumi. Karena asteroid itu akan mengikuti batu yang diluncurkan, karena bersifat saling tarik-menarik ya. Oh, space tastes lonely. Di sisi lain, para Dinobird, Dakota Raptor, terlihat mulai mendekat. Buck yang awalnya menginstruksikan untuk tetap berjalan di jalur langsung menginstruksikan untuk mengubah arah karena dia melihat para Dinobird muncul. Buck berhasil mengatasinya dengan cepat tanpa diketahui para kawanan. Perjalanan dia lanjutkan sampai di sebuah sungai yang harus diseberangi yang entah bagaimana airnya mengapung dan membuat para kawanan itu menyeberang dengan mudah. Bukan karena kebetulan ya, ini karena si tupai yang sering menjadi sumber masalah di Ice Age. Selanjutnya mereka melewati hutan yang tiba-tiba berkabut, kabut yang memiliki aliran listrik. Manny dan Ellie terlihat menjalankan rencananya, yakni membuat Peaches agar tetap tinggal bersama kawanan. Sebuah rencana sederhana tapi lumayan berhasil. Para Dinobird juga hampir menyusul, namun karena tingkah Crash dan Eddie, mereka terkena sambaran listrik. Sebuah insiden hampir saja membuat Manny dan Ellie terkurung dalam aliran listrik. Awalnya si Peaches ya yang terkurung, namun kedua orang tuanya berniat membantu dan malah mereka yang terkurung. Sedangkan Peaches bisa lolos dengan mudah. Mereka segera keluar dari hutan itu. Namun Buck mengatakan ia mendengar suara bayi dan kembali ke hutan yang membuat semua binatang khawatir. Buck kembali dengan membawa bungkusan yang ternyata itu bukan bayi binatang melainkan labu, membuat semua hewan terbengong. Sebelum melanjutkan perjalanan, Diego sempat mencium atau menemukan sehelai bulu burung yang terbakar, yang tidak lain adalah milik para Dinobird yang mengejar Buck. Just to be clear, that's a pumpkin, right? Well, I mean, Hari menjelang malam, Buck berkata mereka harus istirahat. Manny sempat protes namun tetap menurut. Di saat bersamaan, Manny melihat Diego terlihat akrab dengan Julian. Manny terlihat tidak suka, namun Diego mengatakan bahwa Julian adalah anak yang baik dan menyuruh Manny untuk mencoba mendekatkan diri. Ellie menyukai ide itu, namun dalam artian masih dalam rencana agar Peaches tidak meninggalkan kawanan. Manny terlihat setuju, kemudian dia mendekati Julian dan mencoba mengakrabkan diri. Ia mengajak Julian bermain hoki. Sementara itu, Ellie mencoba mendekati Peaches dan mengatakan terkait kesulitan yang mungkin akan dihadapi putrinya itu saat mereka berkelana berdua saja. Namun tidak disangka Peaches mampu menghadapi kesulitan yang sempat diperankan oleh dua posum, Nenek Sid dan Sid. Hal itu membuat Ellie terkejut. Manny dan Julian sedang bermain hoki. Terlihat di sini Julian tidak bisa bermain hoki dan bahkan dia kesulitan berjalan di atas es. Sebuah insiden terjadi di mana secara tidak sengaja Manny melemparkan batu hoki sekuat tenaga sehingga mengenai kepala Julian. Penyebabnya karena Julian mengatakan kepada Peaches bahwa dia bisa jadi pengganti ayahnya bermain hoki saat berkelana nanti. Julian jatuh ke air, ia terlihat kedinginan. Di saat berkerumun mengitari api, Peaches terlihat marah kepada ayahnya dan juga ibunya dan mengatakan bahwa ia akan tetap menikah dan pergi untuk berkelana setelah menikah bersama Julian. If we survive, I'm still getting married and I'm still leaving home. Setelah semua binatang tertidur, Dinobird kurus bernama Roger muncul dan menculik Buck. Ia segera membawa hasil culikannya itu kepada ayah dan saudari perempuannya. Namun ternyata yang diculiknya bukanlah Buck. Entah mengapa malah Nenek Sid yang dibawa oleh Roger. Gertie, saudari perempuan Roger, terlihat terkejut dan ketakutan saat Nenek Sid mengira bahwa dia adalah malaikat pencabut nyawa. Nenek Sid terlihat senang karena akhirnya dia bisa meninggal. Roger mencoba membantu karena Nenek Sid terlihat agresif, namun tidak berhasil dan pada akhirnya sang ayahlah Galvin yang akhirnya turun tangan dan langsung menelan Nenek Sid. Nggak dikunyah dulu ya dia. Namun ternyata Nenek Sid masih selamat dan dia bahkan melakukan karate di dalam perut Galvin, membuat Dinobird itu menghantam batu dan tanah beberapa kali. Sebelum akhirnya Nenek Sid keluar, para Dinobird itu terlihat trauma. Nenek Sid jatuh meluncur dari atas tebing, jatuh dalam posisi tertidur. BTW dia selamat ya. Namun di bawah tebing ada sebuah bayangan yang terlihat.
Di sisi lain, Buck terbangun dan melihat cahaya asteroid yang semakin mendekat, yang ternyata Buck salah membaca ramalan. Hal itu segera diberitahukan kepada kawanan Manny, namun mereka terlihat sibuk mencari nenek Sid yang menghilang. Buck terlihat mengetahui bahwa nenek Sid diculik oleh para dinobird, karena dia melihat ada banyak bulu burung dinosaurus di sana. Yes, and maybe she was abducted by homicidal 30-foot dinobird. Buck tidak bisa menyembunyikan lagi bahwa dia sedang dikejar oleh dinobird. Diego segera berkata bahwa sejak awal dia sudah curiga dan sempat mengatakan bahwa ia sempat mencurigai tingkah aneh Buck dan menemukan berbagai tanda bahwa mereka sedang diikuti. Diego mencium bau sesuatu. Ia segera menuju ke sebuah tempat yang saat dikunjungi mereka menemukan titik jatuh asteroid. Di sana juga ada sebuah batu yang sangat besar tergeletak di tanah ya. Buck kembali mengutarakan tentang niatnya untuk melemparkan batu itu keluar angkasa. Meski mustahil karena Manny bilang batu itu terlalu besar dan terlalu berat untuk dilemparkan. Sid masih terlihat sedih karena ia belum menemukan neneknya, yang ternyata suaranya terdengar entah dari mana, membuat kawanan itu langsung menuju ke tempat suara berasal. Ternyata lokasi suara itu berasal dari dalam lubang batu yang besar itu. Suara nenek Sid semakin jelas, namun ternyata itu bukan suara kesakitan, melainkan suara karena nenek Sid sedang dipijat oleh seekor kelinci. Hal itu membuat kawanan terdiam sejenak. Manny juga sempat mempertanyakan kenapa ada kelinci yang hidup di dalam batu besar itu. Manny dan kawanannya masuk lebih dalam. Ternyata di dalam batu ada sebuah pemandangan, lebih tepatnya wilayah yang terlihat begitu menakjubkan. Ternyata ada banyak binatang yang tinggal di sana. Kawanan Manny terlihat terpesona. We've never had visitors. Somebody pinch Di me. saat itu muncullah Kungkang yang terlihat sangat cantik dan terlihat senang dengan kunjungan dari kawanan Manny. Kungkang cantik itu juga terlihat tertarik kepada Sid, yang dalam pandangan matanya Sid terlihat begitu keren dan tampan. Kungkang wanita cantik itu memperkenalkan diri bernama Brock. Ia memanggil Sid dengan sebutan tampan. Sid terlihat senang sementara kawanan yang lain terlihat tidak menyukai pemandangan itu. Manny dan kawan-kawan segera memberitahukan terkait niat mereka. Brock mengatakan mungkin mereka sebaiknya bertemu dengan pimpinan di tempat itu. Manny dan kawan-kawan dibawa ke tempat pimpinan. Brock sempat menyebutkan bahwa tempat itu adalah Geotopia. Ternyata pimpinan mereka adalah seekor ilama yang memiliki warna bulu yang sangat cantik. Kawanan Manny terlihat tidak percaya bahwa ilama itu adalah pimpinan di tempat tersebut. Buck langsung menjelaskan situasi, namun si Ilama malah terlihat tidak peduli dan menyuruh kawanan berpose aneh. Ilama juga sempat menyebutkan bahwa kristal di tempat tersebut bisa membuat mereka tetap muda dan menyebutkan bahwa umurnya adalah 400 tahun. Sedangkan si kelinci 326 tahun. Sebuah hal yang mengejutkan. Meski Buck sudah menjelaskan, namun si Ilama sama sekali tidak peduli dan mengabaikan perkataan Buck yang mengatakan bahwa Geotopia akan hancur seiring dengan asteroid yang akan jatuh. Devil, are we gonna launch these crystals? You can't. It's impossible. Peaches terlihat semakin pesimis tentang keberlangsungan hidup mereka. Ia sempat berjalan berdua dengan Julian dan Julian sempat menghibur. Manny dan Elliot melihat momen itu dari kejauhan dan seperti mulai menyadari bahwa waktu berlalu begitu cepat. Keduanya terlihat mulai bersiap atau lebih tepatnya mulai menerima keinginan Peaches untuk meninggalkan rumah dan berkelana bersama Julian. Sid yang sedang tiduran di paha Brock terlihat mulai menggombal. Secara mengejutkan Brock menerima gombalan itu dan bahkan dia meminta Sid untuk menikahinya. Membuat Kungkang jantan itu terkejut dan gugup, namun Sid menerima lamaran itu. Sid begitu senang dan berniat mengambil berlian untuk diberikan kepada Brock. Ia mencoba mencabut satu berlian atau kristal dari tempat itu. Brock terlihat panik dan mengatakan Sid tidak boleh melakukan hal itu. Namun Sid tetap mencabut berlian dan... Whoopsies! sebuah guncangan terjadi yang membuat dinding kristal runtuh seketika. Ilama terlihat marah karena dia mengatakan bahwa kristal itu menjaga hewan di sana tetap muda. Hal itu memang benar dan seketika para binatang di tempat itu menjadi tua karena dinding kristalnya sudah runtuh. Termasuk Brock ya. Saat si Ilama marah-marah, Buck memperhatikan namun ia melihat ke kejauhan, lebih tepatnya ke arah gunung yang mengeluarkan asap. Kemudian mendapatkan sebuah ide. Earth's most powerful propulsion device is right in front of us. Buck mengatakan bahwa gunung berapi bisa jadi alat untuk meluncurkan magnet itu. Rencananya adalah dengan menutup lubang-lubang uap sehingga akan membuat gunung berapi mendapat tekanan besar dan kemudian menghasilkan sebuah ledakan yang besar, yang pada akhirnya bisa meluncurkan batu kristal atau pecahan asteroid. Awalnya para binatang terlihat tidak setuju termasuk si Ilama, namun Brock berhasil meyakinkan dan membuat para binatang ikut bekerja sama. Come on, everybody! Grab every crystal you can find. Rencana mulai dijalankan, para binatang mulai menutup lubang-lubang yang mengeluarkan uap. Selanjutnya mereka membawa kristal magnetis ke dalam gunung berapi. Buck juga memberitahukan berita baik karena mereka bekerja 6 menit lebih cepat. Namun karena sebuah kesalahan yang dilakukan si tupai pengacau yang pastinya kalian kenal ya, asteroid meluncur lebih cepat. Buck memberitahukan
melakukan hal itu dan tentu saja para binatang terlihat sangat panik. Di saat panik-paniknya, Dinobird muncul mengganggu. Para binatang yang bekerja terlihat berlarian panik. Buck mencoba melawan namun segera dihentikan oleh Roger yang terlihat galau saat melakukan hal itu. Gapin datang dan segera menyuruh Roger untuk menghabisi Buck. Buck segera mengatakan bahwa asteroid bisa menghabisi mereka semua. Namun seperti keyakinan sebelumnya, Gapin mengatakan bahwa saat asteroid itu menghantam ke daratan, Dinobird akan terbang menghindar. Tentu saja hal itu membuat Buck terdiam sejenak karena itu adalah hal yang bodoh. Kepercayaan Gapin segera dipatahkan saat melihat para burung yang terbang di angkasa tertimpa meteor. I knew it! Gertie segera menyadari situasi mereka juga dalam bahaya dan mulai berteriak ketakutan. Gapin tetap bersikukuh dan menyuruh Roger untuk menghabisi Buck. Namun Roger kini berani menolak. Di sini Gertie juga membela Roger dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan adiknya itu adalah benar. Akhirnya, 3 Dinobird ikut bekerja sama dan mulai mengangkut kristal magnet menuju ke dalam gunung berapi. Namun sayangnya hal itu tidak berjalan lancar karena ketiga burung dinosaurus itu tertimpa pecahan asteroid. Tapi mereka selamat ya. Manny dan Julian yang bersiap mengambil batu itu langsung menginstruksikan kepada Julian untuk pergi membawa serta Ellie dan Peaches. Jadi Manny sendiri akan mencoba mendorong kristal itu masuk ke dalam gunung berapi. Namun Julian tidak pergi, ia malah membantu Manny mendorong kristal. Di sisi lain para binatang mulai panik. Di saat bersamaan, Manny dan Julian terlihat sangat kesulitan mendorong kristal itu. Julian melihat ke sekitar dan menemukan sebuah ide. Meski awalnya ide itu ditentang, namun pada akhirnya Manny menuruti. Ide dari Julian dilaksanakan dan berhasil dengan baik. Manny terlihat sangat senang dan mulai mengakui calon menantunya itu. Yes! I take back everything I ever said about you! Keduanya segera turun dari gunung tersebut karena asteroid sudah mulai mendekat dan pecahannya sudah mulai jatuh. Para binatang yang ada di bawah terlihat menyaksikan dengan raut wajah khawatir. Sejenak gunung berapi diam, namun setelah beberapa saat kemudian gunung itu mulai meledak dan melontarkan kristal. Induk asteroid sedikit lagi menghantam daratan. Para binatang terlihat begitu ketakutan dan saling berpegangan tangan tanpa sadar. Kristal yang ada di bawah mulai tertarik oleh magnet kristal yang dilontarkan dari gunung berapi. Hampir saja induk asteroid menghantam tepat ke arah para binatang, namun segera tertarik dan arahnya berbelok hingga menjauhi bumi. Para binatang bersorak gembira. Di sini Manny terlihat mulai menerima Julian dan juga berterima kasih kepada Buck yang telah memberikan ide gila sehingga para binatang di sana selamat. Remember that when you're older? Beberapa saat kemudian, Brock yang tengah berdua bersama Sid mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut perjalanan dengan Sid dan memilih tinggal di sana. Sid terlihat sedih, namun diketahui juga bahwa nenek Sid juga akan tinggal di tempat itu. Ia bersama dengan si kelinci ya, keduanya terlihat akrab. Manny dan kawan-kawan pergi meninggalkan tempat itu. Sid terlihat sangat sedih karena dia meninggalkan Brock, satu-satunya kungkang yang jatuh cinta kepadanya dengan tulus. Saat berendam bersama, sebuah kristal masuk ke dalam air dan sebuah keajaiban terjadi. Binatang yang berendam di kolam air panas itu kembali menjadi muda, termasuk nenek Sid. Tumbuhan yang ada di sekitar juga terlihat tumbuh subur seketika. Di tempat Manny, terlihat sebuah acara akan dilaksanakan yang tidak lain adalah acara pernikahan Peaches dan Julian. Diego dan Sierra juga terlihat mulai akrab dengan para anak-anak binatang. Di ruang berbeda, Peaches terlihat gugup namun berhasil ditenangkan oleh orang tuanya. Pernikahan berlangsung haru. Manny dan Ellie juga sudah merelakan Peaches yang ingin pergi berkelana bersama Julian. Sid yang terlihat sedih kembali bersemangat karena melihat Brock datang. Brock menyanyikan sebuah lagu di pesta pernikahan itu. Para binatang menari bersama. So long, handsome. Bye, Sydney! Dan tamat. Movie yang sangat mengharukan ya di sini, di mana para binatang sudah menumpahkan pasangannya masing-masing, tapi tidak dengan diriku. Oke, BTW di sini tidak diperlihatkan si Sid menikah dengan si Brock ya, tapi sudah jelas mereka akan menjadi pasangan. Dan tidak dijelaskan dengan pasti apakah Peaches dan Julian benar-benar berkelana berdua saja atau membatalkan rencana itu. Tapi sih kayaknya mereka bakal tetap berkelana ya. Kalau misalkan ada movie ke-6, mungkin jawabannya nanti akan ada di situ. Tapi sampai saat ini masih belum ada ya konfirmasi untuk Ice Egg movie ke-6. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di sesi video selanjutnya. Dadah.